Ajma'in, amma ba'd. Kita tambah sedikit. Kira-kira berapa menit? 15 menit. Ya, biar enggak bablas. Biar enggak kepanjangan ya. Kita lanjut sedikit lagi. Ya, 15 menit lagi. Satu lagi tentang keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sisipkan amalan-amalan yang dengannya Allah akan mengampuni dosa. Jadi dengan amalan-amalan tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kecuali ada beberapa golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni. Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Malik bin Hasan bin Malik bin Huwairis, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, melangkah satu tangga, maka beliau mengucapkan amin. Kemudian melangkah satu tangga lagi, beliau juga mengucapkan amin. Dan melangkah ke tangga yang ketiga dari mimbarnya, beliau juga mengucapkan amin. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berdoa dan berkata kepadaku, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang dia mendapati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni, artinya dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan amal ibadah, kebaikan, sehingga dosanya tidak diampuni, maka Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya. Ini golongan yang pertama. Kemudian Nabi mengatakan amin, semoga Allah mengabulkannya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang masih punya dua orang tua, jadi masih ada orang tuanya atau salah satu keduanya, dia dapati orang tuanya masih hidup dan dia punya kesempatan di sana birrul walidain, karena dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu adalah jalan mudah menuju surga. Tapi dia tidak masuk surga. Jadi orang tuanya masih ada, kesempatan Allah berikan, tapi dia nggak masuk surga. Maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang engkau disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat, dia tidak bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Maka Nabi pun juga mengatakan amin. Jadi dari hadis ini banyak sekali amalan-amalan yang ringan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bersolawat kepada Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka selagi mereka masih hidup. Kemudian juga ketika dia dapat bulan Ramadan, maka itu kesempatan baginya untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini tidak mendapatkan itu semua, maka orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka doa siapa lagi yang dimustajab, yang diijabah oleh Allah? Doa malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh Nabi.
maka sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi, diantaranya adalah qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan salat, mendirikannya dengan salat, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan membaca Al-Qur'an atau tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyambut bulan Ramadan tersebut? Banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang mendahului kita, yang menganjurkan amalan-amalan sebelum datangnya bulan Ramadan. Artinya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Yang pertama adalah dengan taubat. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua adalah kita memperbaiki niat, karena kita merasakan fadilah, keistimewaan, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam bulan Ramadan, maka perbaiki niat kita. Kita merasa fadilah itu luar biasa, maka kita perbaiki niat kita di dalam menyambutnya. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan persiapan-persiapan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut. Misalnya membiasakan diri dengan qiyamul lail di bulan Sya'ban, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini adalah isti'dad, persiapan. Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya di bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam, kemudian di bulan Sya'ban itu adalah bulan kita menyiram, dan di bulan Ramadan adalah bulan kita memanen. Lalu bagaimana kalau kita ingin panen bulan Ramadan sementara kita tidak pernah menanam ataupun tidak pernah menyiramnya? Apa yang mau kita panen? Maka para ulama mengatakan perlu kita persiapan, perlu kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut dengan memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak puasa sunnah. Bahkan para sahabat di bulan Sya'ban mereka sudah sibuk mengumpulkan doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis Nabi SAW, wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi. Mereka kumpulkan untuk apa? Untuk mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini sebuah persiapan. Kemudian juga yang paling penting adalah mempelajari ahkamus siyam. Karena tanpa kita mempelajari hukum-hukum puasa, apa yang menjadi kewajiban kita di saat berpuasa, apa yang harus kita hindari di dalam berpuasa, supaya kita berpuasa dan puasa kita benar-benar menghasilkan ampunan, menghasilkan pahala, menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala, supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mempelajari ahkamus siyam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya hasilnya apa? Hasilnya hanya haus dan lapar saja. Tidak ada hasil pahala, tidak ada hasil ampunan, tidak ada hasil ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mengerti dengan puasanya. Puasa asal-asalan, orang puasa dia juga ikut berpuasa. Karena dia merasa muslim, dia merasa kewajiban berpuasa, dia puasa. Tapi hanya hasilnya haus dan lapar saja. Begitu juga dengan orang yang berqiyamul lail. Orang yang melaksanakan qiyamul lail, tapi kebanyakan di antara mereka tidak menghasilkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali sahar.
kecuali begadang saja. Dia begadang, dia berdiri, dia salat, tapi tidak ada artinya karena dia tidak mengerti dengan ahkam di dalam melaksanakan qiyamul lail tersebut. Kemudian juga iqtida bis sahabah was salaf fi istiqbali Ramadan. Kita perlu iqtida, mempelajari atau menjadikan qudwah Nabi SAW, para sahabat, para sahabus salafus saleh, bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka di dalam menyambut bulan Ramadan, yang mana mereka memperbanyak doa, karena banyak sekali orang yang masih berkumpul dengan kita di bulan Sya'ban, tapi ternyata Allah sudah panggil dia sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka memperbanyak doa, sebagaimana para salaf, mereka ketika bulan Rajab mereka sudah memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau doa yang lain ketika mereka di bulan Sya'ban, mereka katakan Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan saya kepada bulan Ramadan dan berikan bulan Ramadan kepada saya. Artinya kesempatan itu dia minta kepada Allah. Kemudian wa tasallamhu minni mutaqabbala, terima bulan Ramadan atau amal-amalan ibadah yang saya lakukan di dalam bulan Ramadan. Ini diantara doa yang diucapkan oleh para salafus saleh. Kemudian juga kita ketika diberikan atau disampaikan usia kita ke dalam bulan Ramadan, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperhatikan atau memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan bulan Ramadan dengan ibadah yang kosong. Benar-benar kita isi waktu demi waktu di bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan atau yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW dan juga para salafus saleh. Ini diantara amalan-amalan yang penting kita lakukan persiapan di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian hal yang lain, hendaknya seorang muslim itu menjaga silaturahim, terkhusus lagi menjelang bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga birrul walidain, memperbanyak berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian juga melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kemudian juga raddul amanah ila ashabiha. Kalau ada hutang piutang, maka dianjurkan kita untuk melunasi di bulan atau menjelang bulan Ramadan tersebut. Atau ada amanah yang kita pegang, maka kita laksanakan amanah tersebut, kita sampaikan kepada orangnya. Kemudian juga anjuran yang sangat penting menjelang bulan Ramadan, jika ada hutang puasa. Kalau hutang kepada manusia kita selesaikan, hutang kepada Allah lebih utama untuk diselesaikan, yaitu puasa Ramadan yang mungkin Ramadan dahulu kita ada uzur sehingga kita diberikan rukhsah untuk meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayar di hari-hari yang lain, laksanakan di hari-hari yang lain. Maka sebelum datang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan tahun lalu harus kita selesaikan. Begitu juga dengan keluarga kita, mungkin ada istri kita yang berhalangan, anak perempuan kita yang berhalangan, atau yang sudah lanjut usia, maka bayarkan fidyahnya sebelum datang lagi bulan Ramadan yang baru. Dan masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang perlu kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai ke dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin agar bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan tersebut, sehingga benar-benar Ramadan kita menghasilkan
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar bersih dari dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.